Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Belajar lagi yuk bahwa doa tempat mustajab doa. Satu, mustajab doa kita antara azan dan iqamah. Terdengar azan di masjid, kita langsung berdoa. Atau kita ke masjid, kita lakukan rawatib, langsung berdoa setelahnya. Yang kedua, di sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu doa kita mustajab. Sebelum at-tahiyatul, kita sujud, lamakan sujudnya. Doa kepada Allah setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Mustajab doa kita setiap habis sholat sepertiga malam menjelang kita berbuka. Dan mustajab juga doa kita saat hujan lebat dan petir berbunyi serta dalam majelis-majelis ilmu. Mustajab juga doa kita saat kita sedang berpuasa. Teman-teman maksimalkan tempat-tempat mustajab ini, termasuk di hari Jumat itu juga mustajab doa. Semua orang berdoa, tapi ada orang yang berdoa di tempat mustajab, ada yang tidak. So, kalau kita mau jadi hamba Allah yang lebih pintar, elegan, dan berilmu, cari tempat mustajab doa dan berdoa di sana ya. Semoga bermanfaat. Nyoloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa agar dimudahkan urusan. Doanya banyak, tetapi aku ambil yang paling gampang ya, yang sudah kita hafal selama ini. Misalnya nih, kita lagi banyak urusan, kita bisa berdoa. Doanya gimana? Doanya adalah Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Ini adalah doa supaya kita dimudahkan urusan, dilapangkan hati, dan dimudahkan segalanya. Sering kita baca saat sekolah tapi kita nggak tahu artinya, dan sekarang sudah tahu ya. Semoga bermanfaat. Nyoloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu berdiam sejenak saat antara gerakan sholat. Tumak ninah harus, tidak boleh enggak. Contoh misalnya kita mau sujud ruku nih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam sejenak. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Diam sejenak. Allahu Akbar. Dan seterusnya. Itu adalah tumak ninah. Tenang, nyaman, adem dalam sholat. Jadi sholat gak boleh terburu-buru ya. Karena kalau terburu-buru nanti sholatnya itu menjadi tidak ada tumak ninahnya. Semoga bermanfaat. Nyoloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pengen sholat duha tapi nggak hafal surat ad-duha. Pernah dengar kayak gitu nggak? Memang banyak yang menyatakan jelas sholat duha itu dianjurkan rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Sholat witir itu rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Tapi bagaimana kalau kita nggak hafal ayatnya? Maka jawabannya boleh gunakan yang lain. Itu cuman keutamaan, bukan kewajiban. So, kalaupun teman-teman nggak hafal sholat duha, tetap bisa kok baca surat-surat lain. Atau misalnya baca al-ikhlas, al-falak, an-nas aja. Ketika ada ustadz yang ceramah,
Sholat witir misalnya rakaat 1 ad-duha, rakaat 2 al-a'la, rakaat 2 ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Itu cuma keutamaan, itu bukan kewajiban. So teman-teman gak perlu khawatir ya untuk melakukannya. Jadi bacaan ayat pendek dalam sholat itu bebas aja. Yang penting sholat, karena ayat pendek hukumnya cuma sunnah aja. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah puasa Daud niatnya sekali aja? Oke, sebelum saya jawab, saya jelaskan dulu tentang puasa Daud ya. Puasa Daud itu adalah puasa yang dilakukan sepanjang tahun dengan cara selang-seling. Sekali puasa, sekali tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, sepanjang tahun. Kecuali di jadwal yang diharamkan berpuasa. Kapan itu? 1 Syawal, 10 Zulhijjah atau Idul Adha, kemudian hari tasyrik. Hari tasyrik itu lebih gampangnya hari kedua, ketiga, keempat saat Idul Adha, kemudian sehari menjelang Ramadan, hari Syaks, dan kemudian puasa terus menerus tanpa selang-seling. Nah itu nggak boleh. Jadi puasa Daud itu dilakukan sepanjang masa. Niatnya dipakai setiap kita mau berpuasa. Sengaja aku makan sahur, puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Atau kalau tidak pakai sahur, tidak pakai sahur, aku berniat puasa Daud karena Allah. Bagi teman-teman yang belum lagi terbiasa puasa Senin dan Kamis dan belum terbiasa puasa Yaumul Bid, ada baiknya kesana dulu aja. Jangan terburu-buru untuk memulai puasa Daud karena itu tentu tidak mudah. Karena dia puasa Daud ini sehari puasa, sehari tidak. Tetapi sungguh pun demikian hukumnya tetap sunnah. Kalau teman-teman berhalangan karena sesuatu hal atau yang punya suami, itu enggak masalah, dibatalkan aja. Karena puasa Daud itu puasa yang status hukumnya tetap pada posisi puasa sunnah. Nah demikian, yang baru mampir di akun ini boleh follow kanal ini, like, subscribe video saya ini. Puasa Daud itu luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah berkata, andaikan dibolehkan aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak dibolehkan, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Dan kemudian kusunahkan puasa Daud untuk umatku. Kalau udah puasa Daud aja. Nggak usah lagi puasa Yaumul Bid atau Senin dan Kamis. Karena puasa Daud adalah puasa top 1 paling bagus di antara ekosistem puasa sunnah. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.